Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to my channel Al-Zulfaida. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai identitas nasional dalam perwujudan teknologi tentunya. Kayaknya kalau misalnya kita nggak berkenalan nggak afdol nih. Oleh karena itu kita kenalin dulu nih 3 pemateri kita yang akan membawakan materi yang berjudul tentang identitas nasional sebagai perwujudan dari teknologi pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dari R1 kelompok 1 tentunya. Ini dia, siapa aja orangnya? Ini dia. Nah, jika tadi sudah masuk ke tahap perkenalan, maka sudah kenal kan? Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan materi. Simak baik-baik ya. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian identitas nasional. Apa sih itu identitas nasional? Lalu bagaimana sih karakteristik dari bangsa Indonesia kita sendiri ini? Dan bagaimana sih bentuk perwujudan dari identitas nasional dalam bidang teknologi? Oke, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama mengenai pengertian identitas nasional. Identitas nasional berasal dari kata identitas yang artinya adalah suatu ciri-ciri, karakteristik atau jati diri oleh seseorang ataupun suatu kelompok yang tidak dimiliki oleh kelompok lain tentunya. Dan lalu nasional itu apa sih? Nasional adalah suatu kelompok ataupun suatu kelompok organisasi masyarakat yang memiliki karakteristik yang diikat oleh suatu karakteristik, baik itu secara fisik maupun non-fisik, baik itu dari segi agama, budaya, ataupun bahasa guys. Dan karakteristik itu diikat dalam suatu identitas suatu negara nantinya. Lalu dapat disimpulkan nih bahwasannya identitas nasional adalah karakteristik ataupun ciri-ciri atau jati diri suatu bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain tentunya guys. Lalu dalam Indonesia sendiri bagaimana sih karakteristiknya? Di Indonesia sendiri yang paling menonjol ada 3, yaitu dari segi agama dulu nih. Indonesia dikenal sebagai negara religi, artinya Indonesia adalah pusat di mana agama itu tumbuh dan berkembang. Indonesia sendiri memiliki 6 agama yang dianut dalam masyarakatnya, yaitu yang pertama tentunya agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu tentunya. Lalu kita bahas dari segi bahasa. Sebelum kita belajar ke lebih lanjut, kita belajar dulu nih yang dasar. Apa sih itu pengertian bahasa? Bahasa adalah suatu sarana informasi ataupun dalam sarana berkomunikasi yang memudahkan antara satu orang lain dengan orang lain dalam melakukan interaksi berkomunikasi tentunya. Dan Indonesia sendiri memiliki 718 bahasa guys. Wah, banyak sekali ya, karena memang negara kita ini adalah negara kepulauan. Jadi wajar saja dong memiliki bahasa yang banyak banget. Lalu kita pun disatukan dengan bahasa pemersatu bangsa, yaitu bahasa Indonesia yang kita gunakan seperti saat ini. Selanjutnya kita lihat dari segi budaya. Dari segi budaya, karena Indonesia ini adalah negara kepulauan, tentunya memiliki banyak sekali adat dan istiadat dan budaya tentunya yang bertumbuh dan berkembang di masyarakat. Contohnya, budaya yang masih berkembang dan tumbuh di masyarakat yang paling sangat mencolok adalah budaya ngaben atau pembakaran mayit. Nah, ini sangat kental banget pada masyarakat Bali ini tentunya. Itulah tadi pembahasan mengenai identitas nasional bangsa dan juga karakteristik yang menonjol. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Kakak Enda mengenai karakteristik identitas nasional bangsa Indonesia. Apa aja sih karakteristik identitas nasional bangsa Indonesia itu? Yuk kita bahas. Yang pertama, Pancasila. Pancasila sebagai falsafah, dasar negara, ideologi bangsa dan negara Indonesia tentunya. Yang kedua, di mana bentuk negara Indonesia ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem pemerintahannya republik yang dipimpin oleh kepala negara yaitu presiden.
Yang ketiga, Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Yang keempat, bendera merah putih sebagai bendera saka negara Indonesia. Dan yang terakhir, yang kelima, yakni memiliki lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Yang kedua, menanamkan pendidikan nasionalisme sejak dini, seperti mengenalkan budaya Indonesia sejak dini, yang nantinya kelak mereka akan mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia luar melalui teknologi. Oke, kalau tadi membahas mengenai pengertian, terus lalu ke karakteristik, kita masuk ke bagaimana sih identitas nasional sebagai wujud dari perkembangan teknologi. Oke, mari kita bahas mengenai teknologi terlebih dahulu. Jadi, teknologi adalah sebuah sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi ini tidak bisa dipisahkan dari kita, terutama pada masa modernisasi seperti sekarang. Karena kemajuan suatu teknologi bisa berkembang pesat seiring perkembangan zaman. Lalu, apa sih dampak dari teknologi? Teknologi memiliki dua pengaruh, yaitu pengaruh positif dan negatif, antara lain sebagai berikut. Teknologi sebagai dampak positif, contohnya teknologi HP yaitu mempermudahkan kita dalam berkomunikasi walaupun itu dengan jarak jauh, dan melestarikan budaya dan mengenalkan kita melalui media-media sosial seperti YouTube, Facebook, internet, dan media sosial lainnya. Tujuannya supaya penduduk Indonesia dari berbagai daerah atau bangsa lain tahu tentang budaya-budaya yang ada di daerah Indonesia. Dan teknologi sebagai media pembelajaran, yaitu seperti yang kita lakukan pada saat ini, melakukan pembelajaran melalui daring, tepatnya melalui YouTube. Selain berdampak positif, teknologi juga berdampak negatif, yaitu salah satunya kecanduan ataupun ketergantungan karena sering menggunakannya. Di sisi lain juga membuat masyarakat lebih individualisme.